Ya pemirsa, tampaknya tema itu begitu menyita perhatian publik di mana koalisi besar dari Prabowo Subianto kemarin pemirsa. Di hari ini ayo kita maju sejenak selangkah untuk melihat apa respon dari koalisi Ganjar Pranowo atas koalisi gemuk atau koalisi besar Prabowo Subianto. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, pengamat politik dan pengamat komunikasi politik kita, Bang Hensat. Selamat malam, assalamualaikum. Dan mewakili P3 Mas Ahmad Badlawi atau Mas Owi sudah hadir di sini. Selamat malam Mas Owi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Caca. Saya masih menunggu pemirsa perwakilan dari PDIP, Bang Deddy Sitorus ini sedang cek-cek komunikasi dengan saya. Tapi mungkin saya mau tanya dulu ke P3. Gimana nih? Kemarin itu kan wah begitu heboh, bahkan juga banyak publik mengatakan wah ini koalisi Prabowo ini kuat sekali nih, partai-partai besar ini. Tanggapannya dong? Ya, pertama kami menyampaikan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang sudah melabuhkan pilihan politiknya menuju pemilu 2024. Kan itu hak politik Partai Golkar dan PAN yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Kemudian kalau mereka berkumpul menjadi koalisi besar, ya itu sebuah keniscayaan. Dalam politik itu apalagi pemilihan pilkada, kepala daerah, ataupun pemilu presiden, itu yang penting adalah persyaratan untuk bisa lolos threshold. Karena nanti yang menentukan bukan partai politik lagi, tetapi yang menentukan adalah rakyat secara langsung. Jadi ketika nanti masuk kontestasi, apakah itu partai berkoalisi partai besar, ataupun koalisi kecil, koalisi menengah, yang terpenting itu sudah bisa lolos ke kontestasi. Gitu. Ya, Mas Owi mohon maaf ditahan dulu karena saya sudah dapat informasi tiba-tiba baru saja tim saya ini ada konferensi pers terkait penangkapan terduga teroris berikut ini. Kami mengimbau kepada masyarakat kalau ada dari hasil profiling kami orang ini tertutup, tapi masih ada sosialisasinya dalam hal rapat-rapat ya. Dan ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama. Kalau di situ tidak ada senjata api, kita bisa bayangkan banyak sekali peluru tajamnya. Ya, satu orang bisa melukai satu orang. Kalau kena pas di daerah tertentu, sangat bisa mematikan ya, sangat mungkin mematikan. Apalagi memang kalau teroris betul-betul sudah memusuhi negara, simbol-simbol negara di masyarakat, TNI Polri, aparat pemerintah, ya itu menjadi sasaran mereka. Ya, saya sekali lagi menghimbau kepada warga masyarakat harus betul-betul lebih peka dan teliti apabila ada orang-orang baru yang dia kehidupannya tertutup, ya, itu mesti perlu kita amati. Ketua RT, masyarakat yang paling dekat harus memberikan paling tidak kalau ada yang aneh-aneh sampaikan kepada ketua RT nanti bisa disampaikan kepada Babin Kamtipmas maupun Babinsa sehingga kita bisa melakukan deteksi lebih dini. Dan ini kalau kita bilang ya dibilang faktanya seperti itu. Masyarakat tinggal di dalam satu komplek perumahan dan dari hasil penyitaannya ditemukan senjata api dan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya Pak? Masih dihitung 18 campuran. 18 itu masih campuran, ada yang air gun yang dimodifikasi jadi senjata api, ada juga pabrikan juga ada. Sudah terindikasi Pak dari mana senjata apinya Pak? Ya, nanti biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata api ada itu Pak ya, buku-buku atau apa itu Pak? Bendera. Ya itu kalau saya lihat tadi ada bendera ISIS tuh. Semua bukunya Pak? Bendera ISIS, bendera Islamiyah. Sudah berapa? Yang jelas-jelas kelihatan tadi bendera ISIS. Pak ini pengembangan dari mana Pak? Itu biar Densus yang nanti Densus mungkin besok akan lebih detail menerangkan kepada masyarakat melalui. Ya, itu dia konferensi pers yang singkat padat jelas ya digelar pemirsa, itu menyusul penangkapan terduga teroris. Ini pria usia 28 tahun dan diduga bekerja di PT KAI. Kita nanti akan tunggu apa jaringan mana, bahkan juga analisis seperti apa pemirsa. Saya akan kembali ke dialog saya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas koalisi besar dari Prabowo Subianto dan respon dari koalisi Ganjar seperti apa. Kalau tadi sempat dijawab singkat karena tadi saya sempat memotong, nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi. Intinya takut tidak sih koalisi Ganjar dengan koalisi besarnya Prabowo? Sama sekali enggak, karena dalam politik itu persaingan sebuah keniscayaan. Oke.
Di 2014 ketika Pak Jokowi maju pertama kali itu sama kan, head to headnya koalisi besar dengan koalisi yang lebih kecil. Tetapi ya Pak Jokowi menangkan kontestasi karena tadi kembali kepada pilihan dari masyarakat. Partai politik, mohon maaf, besar dan kecilnya tadi itu hanya dalam konteks untuk memenuhi syarat threshold. Selanjutnya ya terserah dari pasangan capres dan juga tim kampanye itu untuk bisa merebut dan meyakinkan hati masyarakat gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa dalam politik gitu. Ya kalau hitung-hitungan kursi di parlemen yang terjadi di koalisinya Pak Prabowo hari ini memang sangat besar. Kalau kami membahasakan kan formasi koalisi ini 2-3-4. 2 partai parlemen ya, 2 di Pak Ganjar, 3 di Pak Anies, 4-nya di Pak Prabowo. Sementara ini kita kan belum tahu apakah komposisi ini akan terus bertahan sampai tanggal 19 Oktober. Ya dinamika politik kan pasti terus terjadi gitu. Ya. Saya sudah tersambung pemirsa dengan perwakilan PDIP Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam. Ya, Bang Deddy langsung sajalah dijawab. Ini bagaimana nih respon dari PDIP atas koalisi besarnya Pak Prabowo ditinggal Golkar dan PAN ini? Boleh Bang Deddy dijawab? Ya selamatlah buat Pak Prabowo yang berhasil mengumpulkan banyak partai-partai besar sekarang 263 kursi. Ini kan satu kerja politik yang tidak mudah ya. Dan kita harus hormati. Tetapi bagi PDI Perjuangan kita sudah terbiasa Mbak ya mengalami seperti ini. Tadi Mas Baidowi cerita 2014 juga kita dikeroyok oleh partai-partai besar juga ya. Cuma bedanya dulu P3 ada di Pak Prabowo, sekarang PKB. Ya, itu keren nih. Ini kita senang ini bahwa ada selalu yang berbasis NU ada dengan kita. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Meskipun kita berharap tentu masih ada yang akan bergabung dengan kita, tapi kita serahkan kepada para pimpinan partai politik dan kita siap berkontestasi, siap melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, dan kami percaya yang paling penting bukan banyaknya koalisi, tapi banyaknya rakyat yang datang ke TPS nyoblos Mas Ganjar, kira-kira gitu. Oke, nanti saat lagi Bang Hensat boleh ditanggapi ya. Apakah memang sesimpel itu bahwa nggak masalah lah koalisi mau besar mau kecil, yang penting nanti rakyat pilih capres dan cawapres. Tapi sebentar, bukankah elit partai nanti motor penggerak untuk turun ke masyarakat untuk memilih capres dan cawapresnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Tapi ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Ada komunikasi ke Bapak kah sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ya, sekarang Bang Hensat boleh dong diberikan tanggapannya P3 dan PDIP. Masih tetap pede meski koalisi Prabowo ini makin gemuk. Bukankah makin gede koalisi, mesinnya makin kuat bergerak ke masyarakat, seperti apa? Iya, saya rasa wajar ya. PDI Perjuangan masih percaya diri karena kondisinya kan tidak ansih mirip 2014 ya. Yang pertama di 2024 sangat mungkin ada 3 pasang calon. Sehingga kalau ada kata seperti Pak Ganjar bilang dikeroyok gitu ya, dejavu, saya rasa kurang tepat karena siapa mengeroyok siapa gitu, karena ada 3 pasang. Dan kemudian kondisinya 2024 PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu, tentunya berbeda dengan pada saat 2014. Dan kemudian lagi yang paling menentukan ada Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian PDI Perjuangan masih sangat percaya diri, kecuali memang perlahan tapi pasti akhirnya PDI Perjuangan mengakui bahwa Pak Jokowi sudah beralih ke Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Nah kalau memang seperti itu pasti ada aroma ketidakpercayaan. Tapi kalau PDI Perjuangan masih percaya diri, jadi artinya walaupun secara kasat mata kita lihat bahwa koalisi pemerintahan semuanya sudah ke Pak Prabowo, dan koalisi pemerintahan ini kan koalisi pemerintahan yang istimewa nih, yang selalu mengatakan di berbagai tempat, di berbagai acara, di berbagai kesempatan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Tapi nyatanya kemudian para partai yang katanya tegak lurus ini beralih dukungan ke Pak Prabowo gitu ya. Mungkin juga ada pertanyaan,
loh kok ke sana bukan ke sini gitu ya. Ya. Dan mungkin juga Mas Owi ini ada pertanyaan juga. Loh kok saya ditinggal, kita nggak diajak, ini gimana gitu ya. Nah tapi kembali lagi ke aroma percaya diri, jadi catatan-catatan itu yang menurut saya masih membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih percaya diri. Baik. Karena memang lem glue kemudian berbagai kekuatan yang ada saat ini itu masih dimiliki oleh PDI Perjuangan. Lain soal kalau misalnya tiba-tiba MK menentukan 35 tahun, kemudian Mas Gibran dijadikan kader oleh Golkar sehingga bisa Prabowo Gibran. Nah itu mungkin pembicaraannya jadi beda lagi. Tapi kalau masih percaya diri, artinya PDI Perjuangan sampai hari ini masih percaya bahwa Pak Jokowi itu masih ada di sisi mereka walaupun ada partai-partai politik yang katanya tegak lurus sudah mendukung Prabowo. Tolong ditanggapi dong Bang Deddy Sitorus, bukan soal besar atau gemuknya ya, tapi ini koalisi direstui oleh Jokowi. Kita pikir restu Jokowi itu kalau merapat ke PDIP malah berpindah justru sudah dapat restu. Ini ada apa ini? Bang Deddy boleh dijawab. Masih mute. Di mute Bang audionya. Di unmute dulu Bang. Oh iya. Ya. Tadi kan Anda sudah putar sendiri ya bahwa Pak Jokowi mengatakan beliau tidak ada urusan, itu urusan partai-partai gitu. Jadi kita percaya dengan Pak Jokowi gitu ya bahwa memang begitulah adanya ya. Tetapi bagi kita ini sebagai partai politik, bagi kita dalam perkembangan demokrasi, tentu kita tahu yang paling penting adalah bagaimana rakyat melihat pemimpinnya. Kami meragukan Pak Jokowi mau ngomong langsung, ini loh pilihan saya gitu ya. Tapi ya itu gimana ya, susah kita karena itu kan berandai-andai. Jadi kita pegang saja ucapan Pak Jokowi bahwa beliau tidak campur-campur gitu ya. Karena bagaimanapun beliau adalah presiden. Pasti lebih pusing ngurusin negara daripada mikirin siapa yang mau jadi presiden berikutnya gitu. Karena siapapun itu pasti tidak mungkin menegasikan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Baik, Mas Owi boleh ditanggapi, PD bukan berarti tanpa strategi. Lantas apa ini strategi untuk menangkal koalisi besar? Memasangkan dengan Sandi Uno kah jadi solusinya? Ini bagaimana ini? Gencar juga ya dorong Sandi? Tadi kalau kami dibilang ditinggalkan oleh mereka justru tidak. Enggak ya? Kami justru menentukan sikap lebih awal. Duluan meninggalkan. Dari teman-teman yang lain gitu. Ya. Terus kemudian strategi-strategi tentunya kami bahas bersama. Kami intent komunikasi tiap seminggu sekali. Tim komunikasi di Mas Ganjar itu terdiri dari 4 partai yang sudah menyatakan sikap. Tentu strategi apa tidak mungkin dong kita sampaikan. Tetapi pastinya dalam rapat rutin tiap minggu itu selalu ada evaluasi dan update perkembangan terkini. Terus kemudian ada tadi Caca menanyakan bagaimana tentang Pak Sandi. Ya kalau keputusan Rapimnas P3 yang ke-6 itu merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar dan dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, selama belum ada keputusan dari para pimpinan partai politik yang bekerja sama dengan PDIP, ya harapan itu masih ada. Ya. Apalagi sekarang tinggal kami yang di parlemen PDI dengan P3. Kalau prinsip ekonomi itu kan berlaku ketika misalkan mohon maaf barang melimpah itu harganya murah kan begitu. Ketika barangnya itu terbatas biasanya harganya tambah mahal. Kalau itu prinsip ekonomi, kalau kita mau menganalogikan seperti itu. Nah, tapi kita tidak ingin memanfaatkan seolah-olah memanfaatkan situasi yang ada, tetapi kita ingin mengendorse terus keputusan Rapimnas 6 dengan menyampaikan keunggulan-keunggulan Pak Sandiaga Uno dibanding bakal calon yang lain. Soal keputusan seperti apa ya kita kembalikan kepada keputusan masing-masing ketua umum partai. Oke, Bang Deddy, oke lah PDIP adalah partai yang besar, tapi kawan koalisi yang saat ini begitu gencar mengusung bacawa pres adalah P3 dengan Sandi Uno. Seakan-akan kayaknya nggak banyak pilihan ini PDIP ini bagaimana nih? Ya saya kira sangat wajar P3 mendorong Sandiaga Uno ya, karena itu keputusan musyawarah mereka bersama. Tapi kembali kepada apa yang disampaikan Bung Owi tadi juga gitu ya. Pada akhirnya kan kita ingin menang. Ya, ingin menang tentu punya banyak kalkulasi, baik secara elektoral, psikososial ya.
konfigurasi politik, mood pemilih, preferensi, itu kan banyak pertimbangan yang tentu akan dibahas bersama-sama, ya. Itu pasti dibahas bersama-sama, bukan diputuskan oleh PDI Perjuangan sendiri gitu. Jadi ya kita tunggu, proses-prosesnya terus berlangsung, pendalaman, dialog, ya, diskusi terus terjadi, dan kita tunggu saja gitu, karena kita masih punya waktu yang cukup dan yang memadai, kita punya calon yang mumpuni gitu ya. Jadi kita ikhtiar kuat dan kami juga punya banyak alasan-alasan untuk percaya bahwa kami akan mampu memenangkan pertarungan ini meskipun ini koalisi kurus kering gitu ya. Karena kita sudah mengalami tempaan zaman gitu, dari sejak zaman Orde Baru dikuyo-kuyo gitu ya. Lalu dikalahkan, bisa menang. Baik. Saya kira itu semua memberi kekuatan bagi partai dan kader, juga koalisi yang bersama. Juga sampai saat ini kita lihat bahwa PDI Perjuangan juga masih menduduki puncak persepsi masyarakat gitu ya. Elektabilitas PDI Perjuangan masih tetap tertinggi gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk khawatir, meskipun itu tidak berarti menjadi alasan kita untuk lengah gitu. Kami setiap saat mencermati situasi yang terjadi. Baik, ditahan dulu Bang Deddy. Ya, koalisi langsing, janganlah bilang kurus kering ya. Koalisi langsing lawan koalisi gemuk. Tapi kira-kira dengan realitas ini, saat lagi Bang Hensat boleh jawab, mana yang paling punya kans besar untuk menang dari bacawa presnya? Apakah dari partai rekan sekoalisi ini, Sandiaga Uno, atau nama populer tadi ada Mahfud MD, Andika Perkasa dan lain-lain? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Hensat, karena koalisi sudah langsing, kalau berkurang lagi apalah, makin kurus lagi ya. Nah ini bagaimana untuk bacawa pres? Ngambil dari P3 atau tadi sosok-sosok populer sempat saya putarkan? Gini, PDI Perjuangan biasanya ambil sosok populer yang sosok ini tidak punya potensi untuk melawan jagoannya di periode kedua. Tidak nyapres begitu? Ya. Nggak nyapres, itu makanya ada Pak JK yang cuma sekali, kemudian ada kayak Ma'ruf ya. Jadi kalau nanti Mas Sandi mau kepilih, dari si hari-hari ini nih, Mas Owi harus sudah deklarasi bahwa di periode kedua nanti Sandi Uno dijamin tidak akan maju melawan jagoannya PDI Perjuangan. Misalnya, siapa sih yang bisa menjamin? Misalnya PDI Perjuangannya menang ya, gitu. Nah itu kan nggak tahu tuh, tapi maksud saya kalau dari sejarahnya Ibu Mega biasanya begitu. Justru yang menarik tadi pernyataannya Pak Jokowi itu, Cak. Itu ultimate pertanyaannya Pak Jokowi itu akan begitu terus nanti sampai Pilpres ya. Bahwa dia akan netral. Seperti seolah-olah ya, bukan seolah-olah lah. Seperti halnya harapan dia tuh negarawan. Jadi tidak terlihat dia dukung kemana. Jadi kita nggak bisa lihat tuh. Padahal kalau paling mudah mendebak Pak Jokowi itu lihat aja relawannya. Relawannya dukung siapa itu biasanya kemauan Pak Jokowi itu. Jadi kalau dia kemudian berdiri di tengah, ya itu patut dipertanyakan. Walaupun begini, Cak, Pak Jokowi itu punya kesempatan jadi presiden paling demokratis. Kenapa? Karena kepuasan Pak Jokowi kan tinggi nih. Kepuasan rakyat pada Pak Jokowi ini tinggi. Approval ratingnya tuh tinggi. Memang kalau di hasil survei Kedai Kopi kan dari sisi infrastruktur sama bansos. Tapi kalau dia tambahkan lagi dari sisi demokrasi, bahwa yang selama ini katanya demokrasi di bawah Pak Jokowi itu turun, begitu masuk ke ranah pemilu, dengan menggunakan approval rating yang tinggi, dia tegak lurus terhadap demokrasi, dan dia memang tidak ingin mendukung siapa-siapa, secara nyata dan tegas, itu akan bagus banget. Nah ini menurut saya pribadi ya perlu diyakinkan memang dari pernyataan Pak Jokowi tadi. Karena kan Pak Jokowi itu biasanya ngomong apa nanti hasilnya apa gitu ya. Nah ini dia bilang nih ini urusan parpol berkali-kali itu. Ini kan perlu berkali-kali juga emang untuk minimal meyakinkan Henry Satrio lah. Kalau memang apa yang dikatakan Pak Jokowi ini benar nih bahwa ini emang urusan parpol. Kenapa saya terus mempertanyakan, karena parpol-parpolnya yang bergabung ke Prabowo tuh berkali-kali bilang kita tegak lurus sama Pak Jokowi. Ini siapa yang mau percaya kalau kemudian
parpol-parpol ini bergabung Pak Prabowo kalau nggak ada restu Pak Jokowi. Betul. Karena Oke. berkali-kali udah ngomong begitu. Ya, kita kembali lagi ke bacawa pres ya. Biasanya karena mengingat P3 ini kan sudah bergabung sejak lama dengan PDIP. Biasanya kalau Besti, apa kata Besti itu nurut. Tapi tampaknya nama Sandi Uno yang didorong-dorong belum digubris ini, apa jangan-jangan pindah juga ini P3. Bagaimana? Ya, itu gawat. butuh proses politik ya untuk meyakinkan PDIP, ketum PDIP menerima Pak Sandi sebagai pasangan Pak Ganjar. Nah, apakah pindah ke lain hati sampai saat ini tidak terbesit sedikit pun pikiran untuk Tidak atau berpaling? belum? Tidak. Tidak. Karena mengusung Pak Ganjar itu keputusan mutlak Rapimnas kelima di Jogja. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh Rapimnas. Terbukti Rapimnas ke-6 ternyata tidak membatalkan hasil Rapimnas yang kelima. Harusnya kan ada peluang untuk membatalkan, tetapi tidak. Artinya apa? Kami komitmen P3 ketika sudah berkoalisi menentukan sikap itu tidak akan berubah. Dan sebagaimana keputusan Rapimnas yang menentukan itu para ketua umum partai. Yakni Ibu Megawati selaku ketua umum PDIP, Pak Mardiono sebagai PLT ketum P3, dan juga Pak Haritano sebagai ketum Perindo dan juga Pak Oso sebagai ketum Hanura. Tapi dalam konteks P3 dengan PDI itu yang berbicara, yang menentukan adalah Bu Megawati dengan Pak Mardiono. Kalau yang bicara di luar dua beliau itu, ya itu kan bukan sebuah keputusan yang layak harus diikuti. Karena keputusan itu dari ketua umum partai nanti. Kalau statement dari ketua umum partai itulah sebenarnya sikap partai. Oke, Bang Deddy, ini kalau ibaratnya kita uji kompetensi dari P3 untuk loyal dengan PDIP nggak usah diragukan. Dari statement ini juga nggak akan terpikirkan untuk pindah. Masa tidak diperhitungkan? Ini juga calon yang diusung atau didorong oleh P3 ini kan juga nggak main-main ini, Pak Sandi ini. Masa koalisi dari Langsing benar-benar jadi kurus kering seperti apa ini, Bang Deddy? Ya, kita kurus kering lah. Kan kemarin yang kumpul 4 itu kan cuma, yang Langsing cuma Pak Zul, yang lain kan agak berat badannya agak bagus-bagus itu. Sementara kan Pak Ganjar kan kurus kering tuh kan, kutilang tuh, kurus tinggi Langsing. Nah, saya kira nggak usahlah berandai-andai ya, karena siapapun calon wakil presiden itu pasti konsensus bersama. Ya, apakah Pak Sandi tidak diperhitungkan? Nah, itu kan menurut saya pernyataan yang sembrono. Kata siapa nggak diperhitungkan? Dan saya juga ingin membantah apa yang disampaikan Bung Hensat tadi. Tidak pernah kita mempertimbangkan bahwa yang kedua tidak akan maju. Nggak juga lah. Ya, waktu Ibu Mega menjadi presiden kan yang dipilih Pak Hamzahas. Gitu ya. Bahkan beliau dengan sangat terbuka ketika mau masuk pemilu 2004 waktu itu, beliau menanyakan kepada Pak Yusril, kepada Pak Hamzah, bahkan kepada Pak SBY mau maju apa tidak gitu. Jadi tidak pernah terbersit di kita bahwa wakil nanti Pak Ganjar tuh harus yang tidak jadi potensial lawan pemilu berikutnya, enggak. Kejadian Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin itu kan kita semua tahu konteks dan dinamikanya gitu. Ya, itu sesuatu yang sangat gamblang kalau kita ada pada waktu itu 2014. Bagaimana memang kita membutuhkan figur Pak JK ya, yang sudah berpengalaman di tingkat internasional gitu ya, dengan Pak Jokowi yang baru dari Solo dan baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Itu kan perhitungannya kita pada waktu Bu Mega pada waktu itu kan itu. Lalu bagaimana Pak Ma'ruf Amin kita diajak oleh Bu Mega dan Pak Jokowi untuk meminimalkan benturan di antara masyarakat, antara kelompok yang membawa-bawa agama, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada itu rumusnya bahwa Pak yang muda nggak mungkin karena takut jadi ancaman pemilu berikutnya. Saya kira tidak seperti itu. Oke, Bang Hensat, terakhir, ini kan politik dinamis ya. Apa mungkin bahwa koalisi yang Langsing ini akan membesar seiring berjalan dengan waktu? Ganjar gabung bersama dengan Anies, oh ini kan makin besar ya, mungkin nggak? Iya, kalau politik per hari ini selama belum ditetapkan KPU masih koma, belum ada yang titik. Oke. Gitu ya, jadi sama juga apakah partai Mas Owi ini akan tetap di PDI Perjuangan atau akan pindah atau justru berhasil menarik teman-teman lamanya bergabung ke PDI Perjuangan, kan itu mungkin juga. Sama seperti misalnya tadi Caca bilang apakah akan muncul Anies Ganjar atau lainnya melawan Prabowo siapa gitu ya. Ya itu kan semua tergantung
partai politik tuh. Kalau kata Pak Jokowi itu urusan partai politik lah. Tapi yang harusnya kita bisa harapkan dari sosok seorang Jokowi itu bagaimana dia menjaga demokrasi sih. Bagaimana cawe-cawe yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi itu kemudian diterjemahkan memang untuk meluruskan demokrasi di Indonesia dan mewujudkan pemilu yang adil sehingga menempatkan dirinya dan keluarganya berada dalam tatanan ranah di tengah sebagai sosok yang memang nanti bisa dicatat sejarah sebagai tokoh demokrasi yang luar biasa dengan approval rating yang tinggi dari masyarakat. Terima kasih Bang Hensat, Mas Owi terima kasih, Caca. Bang Deddy Sitorus terima kasih. Kalau ditanya memang statement hari ini masih slow-slow saja, tapi itu kan di depan layar, di balik layar kita tidak tahu manuver apa yang dilakukan oleh koalisi Ganjar Pranowo. Kita tunggu nanti gejala-gejalanya seperti apa di hari-hari kemudian.